Jadi prinsip-prinsip dasar itu penting. Maksudnya gini, dalam konsep berdunia hobi itu kan nggak gampang orang. Nggak semua orang itu paham dengan itu. Pokok ilmu ini yo waton, ngono nggak bisa. Jadi orang mau pakai pupuk, mau pakai ini nggak melihat kondisi lingkungan loh ya, terutama media tanam. Nggak ketemu nih Pak. Makanya itu yang saya bilang tadi bahwa media ini kata kunci. Kalau medianya ini benar ini sesuai loh ya. Ada apanya? Ada oksigen yang bisa masuk dalam kondisi gembur. Dia bisa merilis semua nutrisi, baik pupuk dan hormon. Kemudian ada lagi ciri-ciri tanaman. Jadi tanaman itu kalau dikenali dari daunnya. Oh, semakin lebar daun, berarti tanduran ini mesti seneng banyu. Jadi yang banyak pemain tanaman, banyak pedagang yang memang kadang nggak ngerti banget cara hidup tanaman itu kayak apa sih, kan nggak ngerti banget. Ya bisanya ya mengejual. Ya, pada saat ditanya, lo ini tanaman lu bagus, ini bagus nih, dikasih apa? Oh, pupuknya ini, nggak penting. Iya lah. Jadi biarkan orang memutuskan. Jadi prinsip dasarnya seperti itu. Media ini banyak soalnya, mau yang 5.000 sampai yang 50.000 ada. Semua punya keunggulan masing-masing. Ada yang diproses, ada yang tidak. Ono wong dodol 10.000 sak karung. Damput lah terus piye kuwi? 10.000 ya. Terus ngomong ini bagus dari mana? Mau nggak mateng. Pupuknya gitu jamur. Pupuknya mesti jamur. Orang mindsetnya ini kan harus dirubah. Oh, ini kotoran nih, saya punya kotoran sapi udah setahun. Itu adem, udah dingin, boleh dipakai. Wae. Ini ora oleh, harus dimasak dulu gitu loh. Dimasak itu ya nganggo bakteri, difermentasi dulu. Baru itu bisa dikatakan ini masak. Kadang kayak wong-wong desa kan yang ngomong Klaten ngono ki Mas. Kadang di ning Wonosari kan hawane panas, Mas. Ditimpal kayak ke njaba kepanasan. Iya. Begitu udan beduki langsung ke ning sawah saja kan itu kurang efektif ya. Jadi bukan kurang efektif, dampaknya nanti itu uretnya gila-gilaan. Urat. Nah, memicu urat, jamur. Memicu jamur dan uret. Kenapa? Walaupun kotoran itu sudah bertahun-tahun di sana, ya kalau ngomong dibilang bisa sempurna, ya nggak iso lah. Ya kuwi sing marane uret karo penyakit. Nah, kita ini nggak sadar. Berarti kadang di tanaman padi kok ning Wonosari ngono kae nek pangane nguret akeh urete berarti karena dari pupuk itu. Ya langke no. Kurang matangnya pupuk. Sekarang gini, jenengan amatin. Kotoran apa sih? Kotoran ayam aja 3 hari. Engko mesti anak kewane ya, untuk keluar itu. Kuwi baru ayam. Yang setiap hari hanya mengeluarkan feses atau kotoran itu cuma beberapa gram. Sapi mangani 35 kilo. Berarti kotoran paling tidak kan ada 30 kilo. Gitu loh. Tapi kalau itu dimasak, yo aman. Mau penyakit dari mana? Ngono lho, Pak. Kadang-kadang emang sering sih nemoni seperti itu. Ning Wonosari kadang pari ini pangan uret kan akhirnya udah mati. Apalagi sana sawahnya sawah kering. Nah, udah ngotor makanya kayak kemarin dianu wae dilek pengen gak oh ya ora iso ya Wonosari nek koyo nggon aku kan yo kalau untuk nek ngaliri Mas ya udan. Nah, iya, Wonosari itu sebenarnya bagus.
Artinya begini, di daerah pegunungan itu justru banyak kandungan mineral. Mineralnya banyak banget. Nah itu kalau untuk tanaman-tanaman berkayu, tanaman buah, tanaman apa ya, itu justru bagus. Sing dipanen notabene kayu ya. Cuman, iya, tanaman kayu, berkayu. Tuh. Oh, berkayu. Bisa berkayu, bisa tanaman buah, bisa itu mesti bagus. Cilik-cilik. Nah, tinggal bagaimana menyiasati agar dia bisa hidup. Artinya untuk menjaga kelembapan. Makanya kudu dikei jamur. Nah lho, Pak. Diinfeksi harus diinfeksi pakai jamur. Pak, nanti kalau diinfeksi jamur itu, ini pohon nih. Di sekitaran akar ini dia akan basah terus. Di tempat lain kering, tapi dia basah. Karena ada jamur yang akan menangkap itu. Oh, Mengumpulkan Ini- mineral sih. air, Air. menangkap air. Aku baru top. Nah, itu yang harus diedukasi teman-teman di Wonosari Gunung Kidul sana. Kendalanya kan gitu mas, kering kan emang kan. Kering. Kaya kok saiki lah. Saiki wis kan wis mulai nelo to. Mulai Pak. Iya, iki sebentar lagi panen telo. Panen telo kan mesti lemah wis nelo. Matos, Wis ora berbentuk sawah wis. Iya, meledak-meledak Nah, kan. iya. Memang kalau untuk kondisi yang ekstrim seperti itu memang harus sabar. Jadi pupuk, terus bakteri-bakteri dan jamur itu sangat diperlukan. Karena kalau tanpa itu angel mas. Tapi dengan menggunakan makhluk halus kuwi mau, kuwi kok empuk dhewe. Nah sekarang kalau orang hanya berfokus nyari tanah subur kok. Tanah subur gampang, ora usah dipupuk, tanahnya subur. Ngono lho maksudku. Yang bikin masalah itu justru tanah-tanah yang kering ini. Orang kan nyarinya tanah subur. Wis tanahnya subur, golek pupuk. Nggo apa? Oh subur. Ya kan? Mereka tidak melihat bahwa fungsi keseimbangan itu tadi. Jadi yang kita buat ini bagaimana orang harus seimbang. Menyeimbangkan jadi antara kebutuhan dari tanaman itu apa. Orang yang isini dihajar urea. Lah ngapain? Pupuk itu bebas. Arep organik olah, kimia ya olah. Nek ngerti tahu pasangannya. Tingkat kematangan. Pasangannya tuh jangan sampai orang kan ya maksud saya harus mengenal isinya. Misalkan gini, kalau kita bikin pupuk dari kotoran, kemudian dari bangkai-bangkai, terus bangkai apapun, olah. Nah, pupuk yang dari bangkai, dari daging, telur, ya dia akan, karena dia basicnya protein, dia akan berubah menjadi nitrogen. Jadi unsur N-nya yang tinggi. Podo karo urea. Kan ngono. Hampir semua pupuk kayak gitu. Nah nanti kan harus ada kelengkapan unsur lain loh. Kan ra iso mbok hajar kuwi terus. Ya wetmu ijo terus. Begitu ijo terus kok nggak buah ya mesti. Gimana loh mas? Berarti subur ini nggak harus dia punya komposisi untuk berbuah. Iya enggak loh. Oh iya lah. Loh iya toh, N itu kan biasanya hanya untuk fase-fase awal saja. Merangsang tunas, pertabangan akar, kan gitu. Tapi kalau tanaman sudah dewasa, terus mulai generatif. Generatif itu masa di mana dia sudah mulai mengeluarkan bunga. Ya udah iso loh Pak. Berarti nek mulai penggunaan PSB itu berarti punya target-target tertentu arahnya. PSB enggak gitu. Beda no. Enggak PSB. Mana? Ya, sih. Satrio, oh Satrio, Pinjau emang top.
Viralkan ya, kita viral. Ya wis Dik, hati-hati Dik. Ya. Ini kemarin kan aku sempat ngobrol sama Mas itu ya. Itu pupuk yang saya yang difermentasi dulu. Itu bagusnya kalau di padi itu disemprot dari awal pertumbuhan apa harus pas pari meteng ceritanya. Nah, biasanya yang cocok. Nah, cocok itu kalau Awal sudah 2 penggunaan. minggu. 2 minggu lah. Oh, bukan yang grumi loh ya? Enggak, sama, enggak apa-apa. Sama aja, enggak apa-apa. Sama Jadi aja. umur 2 minggu. Setelah tanam. Kalau akar sudah mulai jalan mulai kan gitu. Emang harus semprot gunung kecil itu. Karena kan untuk padi lingon karena nggak ada aliran airnya ya, jadi emang harus semprot. Ya, makanya kok cocok. Nah, di grojoknya nggon banyu milih wae, banyu mlebu ya. Nah, nggak bisa karena dia kan Wonosari aplikasinya lain. ora Nah, eneng. kasusnya beda banget. Bahkan bertolak belakang dengan yang dipakem dong. Nek aplikasi pakem mbok terapne ning Wonosari ya wong kono kukur-kukur no. Damput iki gendek sing ngomongi kan ngono. Bayanganku kemarin ki dia kan bilang padi. Pikirku padi ya lep lah. Enggak, Wonosari padine padi kering, padi gogo Padi tanpa kering. air. Jadi meng basah. Ini sekalian ini hujan. Emang gelem nganti banjir nek udane deras ya Mas. Itu bahkan sampai nek neng kono kan kadang terang seminggu pun lemahnya urung garing. Oh iya. Neng sawah. Iya, karena banyak clay di situ, banyak apa tanah liat, banyak lempung. Lempung. Iya. Wonosari ngono. Dan Tanahnya itu umpamane cenderung koloid. Iya toh, Mas? Nyimpen ya. 10 dino udan saiki dino ya udan. Ora terus. garing-garing. Terus seminggu terang ora garing. Nggon sawah sing nggon pari-pari ku urung garing. Ora garing. Cuman asat. Kasat, ya, Cuman- tapi kan orang kering ngono. Jadi ijek pertumbuhannya kan ijek terus pari ning ngono. Oh iya. Nah, itu karek diinfeksi cuy isone. Jerat. Kayak mikorisan. Ya, mikorisan masuk. Minggu depan ajar pakai Phytoderma. Ben jamurnya gak muncul. Kan gitu. Sama di sana kan wis akeh. Harusnya sana itu mampu menahan penyakit. Kenapa? Karena banyak mineral tadi. CA-nya kan tinggi di sana kalsiumnya. Gunung kok waku loh. Kudune wit iki lek kena CA itu jadi kalsium itu dia memperkuat serat. Batang itu menjadi keras. Tanaman itu nggak bisa gede, tapi watos, ya nggak? Daunnya itu jauh lebih tebal. Makanya untuk serangan kayak jamur kayak itu harusnya dia minim sih, harusnya. Jadi ning kono iki ya ora ana sing nuntun gitu. Cuman berarti Legendnya ini kan otodidak masyarakat. Ya kebiasaan lah. ya nggak tersentuh teknologi menurut saya gitu loh. Ya kok ngandalno wong dinas apa wong dinas? Wong dinas yang ngelundase. Nyomeng turu sini. Maksudnya enggak. Oh iya piye ya. Untuk mengajak orang berkreatif iki angel, Cuk. Justru mereka karena digaji gitu loh. Coba kalau nggak digaji. Rasa repot ngono. Iya no, itu digaji yang mesti uang leren. Di dunia manapun, tenan. Kreatif kayak apa begitu digaji. Mandek itu otak. Ora perlu mengejar. Iya lah. Lo lapo gendeng. Lo kan maling ngono. Rata-rata. Jadi kalau tidak orang kalau nggak punya panggilan betul sulit. Ya gue loh. Iya. Padahal kalau panggilan itu renek. Kamu punya panggilan nggak di dunia pertanian? Nah, mati bang. Ya ada panggilan, tapi berdasarkan saya digaji apa enggak. No. Itu loh Pak.
Beda memang basicnya hobi ya. Betul. Nah, bagaimana kita menyenangi pekerjaan menjadi hobi, ngono lho. Wis kuwi ngene. Wah, tenang. Tenang. Ya kan? Nah, itu. Kuwi Mas penting. Padahal banyak hal yang bisa dilakukan. Iya kan. Ya kalau saya sih mengarahkan orang ya dolanannya tanduran baik. Paling mudah, yang jelas modalnya ini kecil banget. Nomor 1 modal gelem. Nah, untuk belajar loh ya. Ini kan butuh modal mau nih. Nggih. Nggak kan duwe gelem malah ngopo. Lho iya lho. Modal mau dulu. Kalau nggak punya ketertarikan, nggak punya ini wah angel. Makanya orang harus masuk ke lingkungan dulu. Lingkungan apa? Bakul iwak ya kowe belajar iwak. Engko suci dadi seneng iwak. Mainan ke tukang ayam, burung, ya mesti keracunan burung. Bedaan media tanam sing bagus. Oh ini bahan. Ini bahan percampuran atau memang Ini dia bahan. satu-satu dipakai bisa. Pada prinsipnya ini bahan. Jadi ini apa ini sekam. Ini bambu daun. Ini kokopit. Iki arang. Nah, ini sebenarnya dipakai satu-satu. Orang mau nanam pakai sekam tok bisa, bisa. Lah terus ini sumber makanan bukan? Bukan. Jadi kira iso nglemokne wit, Mas. Sekam ini, lek iso nglemokne wit iki nggo rabuk wae, kan ngono. Tapi hidup. Hidup. Tapi dia nggak bisa lah. Nanti kalau saya mau pakai ini sumber makanannya apa? Ya bisa pakai pupuk. Otomatis butuh pupuk dong. Wong ini nggak bukan makanan nih. Oke. Nah, kemudian ini daun bambu. Kalau saya pakai nanam pakai daun bambu tok boleh. Bisa itu, bisa. Subur nggak? Subur. Karena daun bambu ini banyak mengandung bakteri dan jamur. Nah, bakteri sama jamur itu, Mas. Jadi ini tanaman nih. Kalau pakai daun bambu, trot, tanam di sini, ya kan? Siapa yang mencari makanan? Si cari makanan ya si bakteri sama jamur ini. Dia akan menangkap yang dari alam. Justru tanaman ini akan mencari kebutuhannya dari ini. Jadi orang mau nanam pakai daun bambu, gunaku apik ya daun bambu, ya mesti. Gitu loh. Cuman masalahnya ini harus dalam kondisi masak, mateng. Kalau tidak mateng, nanti ada beberapa jamur yang antagonis. Jadi antagonis itu yang menyebabkan sakit. Iya kan? Nah makanya ini harus dimasak. Biar jamur antagonisnya nggak muncul gitu loh. Kemudian kalau posisi dimasak, bibit penyakit sama gulma ya terutama ya. Jadi kayak bibit suket, opo, itu mati masukkan panas dia. Ini kalau difermentasi panas banget. Kemudian ini, apa nih kokopit. Ini ya sama. Ini sebagai bahan media juga. Tanam pakai kokopit murni boleh, boleh banget. Cuman ini ada beberapa tanaman yang kurang cocok karena dia keasamannya tinggi. Nyimpan air juga. Kalau nyimpen air ya semuanya nyimpen aja. Ini sama ini kalau udah ketemu air ya nangkepnya gila-gilaan ini. Berarti tetap ini bahannya tetap dicampur tetap. Harusnya di mixing. Nah ini bagus, ini syarat nih. Ini karbon. Jadi tanaman butuh ini syarat ini.
Harus Makanya ada. ini harus ada. Loh iya no. Ini pasti akan dicampur kemana-mana. Misalkan sekam sama ini boleh, boleh. Bambu sama ini boleh, boleh. Pokoknya ono iki nih. Kokopit sama ini bagus, lebih bagus lagi. Nah ini yang akan menangkap tadi, menangkap nutrisi, menyimpan, menangkap dan merilis. Jadi ini loh, merilis, menyebarkan, menguraikan lah. Nah ini akan membantu menguraikan itu dan menyimpan. Makanya ini sebagai syarat gitu loh, Cuk. Banyak tanaman dipupuk, wakai Mahal-mahal. mahal-mahal. Kok nggak ada efek ya? Oh, gampang. Tukokno iki lho sekarung. Timbun di atas tanaman ini tanaman nih. Ini di pot. Timbun di atasnya. Tabur, Apik. taburnya berarti ya. Tabur boleh, boleh. Tapi saya bilang ini karbon loh ya, ini bukan pupuknya. Dia fungsinya itu gitu loh. Makanya bagus lagi kalau ini di mix. Tapi nek tabur pakai sekam kurang bagus tadi. Kalau umpamanya tabur itu pakai sekam, Maksudnya gimana? sekam kan Mentah ini? Heeh. Juga fungsi toh. Dia butuh karbonnya. Dia butuh karbonnya ini karbon. Jadi karbon itu arang. Ini kan belum jadi arang nih. Harus dibuat arang dulu untuk menjadi karbon gitu loh. Lek ora enek iki ya terserah remukan apa itu arang. Arang ya ora apa-apa. Berarti nak tak kesimpulannya tanaman yang pot itu sebenarnya nek pakai media tanah sebenarnya nggak bagus ya. Tanah. Nggak iso tuh. Jadi tanah itu partikelnya satu gini, dia partikelnya itu terlampau lembut. Terlampau lembut. Nah ini justru yang akan menyebabkan oksigen itu nggak bisa masuk ke dalam. Kamu boleh pakai tanah, tapi nggak harus sering digemburi gitu loh. Ini lemahi, misalkan ini tanah, ya, nanem, trot, buat siram, 2-3 bulan kan ini ngancing pak. Karena dia ada degradasi, yang halus akan makin turun, akhirnya ngelok dia, ngunci di lubang-lubang ini, mengeras. Nah, piye carane? Yo, untuk sementara, mbok ngenek-ngenek ini olah kan sementara. Tapi apa ya kowe ngono terus gitu loh maksudku. Iya kan? Makanya kenapa kita harus ndangir tadi. Soalnya aku lihat kebanyakan orang tuh ya berpikir kalau nanam tanaman itu ya pakai tanah. Loh. Iya, nggak apa-apa. Tanah itu bagus ya kalau kita nanam langsung ke tanah. Nggak di pot. Bukan di pot, ini kan mediumnya kan sangat terbatas. Dari mana orang bisa memasukkan oksigen gitu loh? Nggak mungkin. Tapi kalau kita langsung nanam di tanah, bisa, nggak apa-apa. Kenapa? Di dalam tanah itu banyak rongga-rongga. Kadang di bawah pohon, oyotnya wis jebol. Dia akan bersimbiosis dengan itu gitu loh. Boleh, lek neng lemah. Tapi kalau nanam di pot, di medium yang terbatas, jangan pakai tanah, rusak itu pohon. Tenang. Begitu ngunci, basah terus. Kelembapannya ini makin nggak stabil. Akhirnya muncul jamur, nyerang ke tanaman. Daun tahu-tahu nguning. Begitu nguning, dijebol, gret, dicek. Nanti ujung-ujung akar itu melepet, busuk coklat-coklat, merembet ya, naik ke batang. Dari pucuk Awes. ya. Iya no, rampung. berarti nih kokopit sepele. ini bahan dasarnya tanah nggak? Yo ndak no, Bukan. ini sabut. Sabut Kokopit kelapa. itu Sabut kelapa. ya, kokopit itu sabut kelapa. Jadi sabut kelapa tapi digiling. Milik. Nah, diambil seratnya itu. Nah ini apinya. Biasanya seratnya itu dipakai tali, bahan-bahan untuk jok mobil. Nah ini dagingnya. Makanya ini sebenarnya limbah dari pabrik tali. Kita gunakan untuk itu. Nah biasanya seratnya yang diambil. Nah ini sama, ini serat-serat kokopit. Nah ini dagingnya.
Ini seratnya. Buat anggrek aja. Anggrek Nah, bagus. ini bisa dimanfaatkan juga buat nyangkok. Oh nyangkok bisa. Ya bisa no. Buat nyangkok bisa. Jadi pohon dilukai. Tempelin pakai ini, blok ikat. Ini kan sama fungsinya kayak mos. Nggak perlu tambah tanah. Jangan ya kok tanah lagi, ngapain? Nggak usah. Ini bisa. Untuk nanam anggrek di awal. Pembibitan. Boleh, boleh. Terus untuk kemarin nyangkok kok wis nyimpen air ya. Lho iyalah. Terus untuk Terus untuk jaga kelembapan, misalkan kalau tanaman di outdoor ya, di luar ya, atasnya dikasih ini, makin lembab ya. Oh. Jadi paparan sinar matahari itu nggak nembak langsung ke media tanamnya, lembab. Awet nih namanya. Ya awet, tapi oksigen tetap Muter. muter, jadi proses evaporespirasinya jalan. Makanya kadang ada beberapa kita punya tanaman nih, tahu-tahu menguning, dicek, medianya kenapa ya? Bagus nggak? Oh medianya masih bagus. Pupuk tak kasih, tapi kok kuning ya? Habis. Nah ternyata apa? Dengan perubahan iklim yang seperti ini kan cenderung nggak ada angin pak, musim dingin kayak gini. Angin itu hampir seperti berhenti. Pada saat ini nggak ada angin, kan nggak ada yang menguraikan, menguapkan media ini nggak ada. jadi lembab terus ya. Nah, bukan lembab, basah Basah terus. Banyak. Akhirnya tanaman drop. Lemes. Dia nanti cirinya letoy. Nah, Bakar ya? lemes, menguning. Daun menguning itu kan nggak alami. Punya aja tuh. Banyak. Jadi daun menguning ini nggak alami. Coba nggak kita lihat di alam ya kayak gitu. Tanaman-tanaman ini. Apa enak dipendasi yang nguning ning alam? Nggak ada pak. Rusak karena dimakan serangga bener, ulat iku iso. Tapi daun tahu-tahu menguning itu jarang sekali. Jarang banget. Nah ini loh, daun-daun seperti ini kan nggak bener ini pohon ini nggak bener. Makanya neng alam ki ra mungkin ngene iki sampai nguning iki ra mungkin. Kan ngono. Lah kenapa ini menguning? Ya itu tadi, kita kurang angin, nggak ada sirkulasi. Nah solusinya ya lek duit tuku kipas angin kan malah ngono. Kenapa? Karena tempat kita memang terlampau sempit, enggak ada angin kok. Ini drop kayak gitu. Makanya di cuaca seperti ini nomor satu sirkulasi yang dicari harus bagus dulu. Kita bantu sirkulasi. Tapi nek dibongkar bagus juga. Enggak apa-apa, enggak ada yang busuk. Saya sudah berkali-kali bongkar. Tak bongkari enggak ada yang rusak. Tapi godong ini daun itu menguning, rusak, berondol sampai entek. Tapi kalau dilihat yang di pinggiran, yang nggak nempel tembok, nggak apa-apa. Loh ini bukti nih. Nggak ada satupun yang kuning. Yang di luar loh ya. Yang kena masih ada sirkulasi walaupun sedikit. Ini kan dari depan sana. Anginnya. Tapi yang mepet-mepet tuh. Dia ininya mulai kebakar. Nah karena apa? Karena yang makanan di dalam ini nggak bisa terurai. Intinya ini metabolismenya ini terganggu. Padahal pemberian pupuk sama. Bahkan dosis pertamanya tak dukne. Ini sudah tak turunkan. Sekarang tanpa pupuk sama sekali. Ini nggak tak pupuk sama sekali. Air tok. Ya karena nggak ada angin ya. Nek pemahamane wong awam kan kadang
Ini karena kurang pupuk. Kurang pupuk ya. Kurang pupuk apa ya? Oke. Tanaman itu pada saat dia kekurangan makan, kekurangan dan kelebihan akan menunjukkan gejala yang sama. Ini tanduran. Iya kan? Nah, ada orang yang gini nih, main pupuk, main hormon. Bahkan sangat tidak ideal. Sangat serampangan. 3 hari sekali kasih pupuk. Hari berikutnya kasih B1, hari berikutnya semprot nganggo hormon. Logikane wis stop kuwi. Logikane stop. Stop dari mana? Itu overdosis. Gitu loh. Jadi fungsi pupuk yang harusnya sebagai sumber hara, dia akan menjadi racun gitu loh, Pak. Malah ngono. Lho iya no. Contohnya apa? Herbisida, obat pembunuh rumput kayak apa? Kayak ya pupuk. Aneh. Pupuk iya, cuman dosisnya tinggi. Loh, kalau dipakai pupuk boleh, tapi pakailah dosis yang sangat rendah. Nek perlu sak cc kayak 5 liter. Tanamannya malah subur. Tapi rumput itu baru disemprot itu juga trubusnya baru subur makin gemuk. Loh, makanya. Emang dia awalnya mati. Mati. Tapi trubusnya baru ya. Mati godhongnya tok ya. Godhongnya Loh, tok. iya, no. Trubus barunya saya lemus. Jadi apa? Indukane ning kono iki malah ijek kan, berarti nek ijek kan ora mati kan. Nah, dia konsumsi pupuk. Nah, berarti yang ini. Terus satu lagi masalah di luar yang contoh lagi yang kayak herbisida ya kan, obat jamur. Nah, obat jamur itu kan ada beberapa obat jamur yang pakai paklo. Dia fungsinya sama untuk memberantas jamur. Jadi dia kerjanya itu ngeblokir. Jadi yang sel-sel tumbuhnya itu ditutup sama dia. Ya, nanti akhirnya pertumbuhan jamur itu nggak melamban, bahkan nggak bisa masuk karena diblokir sama paklo. Nah, paklo ini kalau dipakai kalau dilebihkan dosisnya, ini akan menyebabkan tanaman itu kuntet. Itulah yang dipakai anak-anak untuk ngetrik, untuk bikin pohon-pohon kerdil, terus macam-macam lah pokoknya kayak gitu. Jadi fungsinya itu dia sama, pupuk juga. Nah, paklo begitu dia dipakai dalam dosis yang rendah, dia justru akan merangsang tanaman untuk berbuah, untuk berbunga, untuk berbuah. Tapi pada saat dosis yang dinaikkan, dia akan berfungsi menjadi anti jamur. Kayak gitu. Makanya saya bilang, efek overdosis itu bahayanya di situ. Jadi tanaman yang pupuk yang harusnya sebagai sumber hara akan menjadi sumber petaka. Soalnya dia jadi racun gitu loh, Pak. Iya nggak? Kita mau membunuh bekas dapur bambu. Ya, beliin aja urea 10 kilo, 15 kilo, tumpahin di situ. Mati nggak? Mati, busuk. Nah, coba ureane Karena kelebihan dosis. Nah, coba kalau ureane siti-siti apring lah sak mene-mene. Bambu makin gemuk. Loh, ini loh. Makanya di tanaman itu keseimbangan tadi yang harus dijaga. Dia itu butuhnya di mana sih? Menjaga itu. Cuman kadang kita ini nggak sadar itu loh. Jangkrik ini mediane sapi. Wis kok tak njos wis ngomong wis. Yo, wis empuk, wis oke. Terus pupuk. Pupuk ya apik. Sapi wis ngedrop. Loh, berarti kan ada unsur yang tidak seimbang. Gitu. Kan banyak orang ya nggak tahu tentang itu loh, Cak. Tahunnya kita wis ngikuti nih. Wah, kita nonton di YouTube, caranya Mik Media ini campurannya kok kita udah ikutin. Pupuk kita udah yang mahal. Kasih yang bagus. Betul. Sekarang gini, kalau pupuk 3 hari sekali, apakah itu namanya seimbang? Kan enggak. Jadi justru itu akan mengganggu metabolisme. Jadi metabolisme itu kan gini.
bagaimana itu sebuah proses sih Pak, ya kan, proses dari dalam tubuh itu sendiri. Jadi bagaimana si tubuh ini akan menyimpan dan bagaimana si tubuh ini akan membuang, melepaskan. Itulah namanya metabolisme. Oke, kalau salah satu ini tidak terpenuhi, bermasalah nggak? Bermasalah. Kita ini lapar, tapi ya caranya, nah, kita pasti makan Pak. Tapi kan bukan berarti kita bisa makan sehari 6 kali nih. Peng. Nanti yang terjadi apa? Badan kita yang nggak bener loh. Lah biar bener gimana ya? Kalian harus olahraga dong, harus bereksersis, menggerakkan tubuh agar terbakar. Nah, gak olahraga, ya kowe bongko mesti mangan tok. Overweight, obesitas, ya mesti kek. Kenapa? Karena akan mengganggu kinerja organ-organ yang lain. Sama kayak tanaman. Itu maksud saya tadi. Gitu. Walaupun ini makanan bagus, tempat hidupnya bagus, goro-goro kurang angin bisa kuning, iya. Loh, ini nyata loh ini. Ini kalau nggak percaya ini dibongkar. Akarnya ada busuk nggak? Kagak. Aku bongkar di kabeh. Lho aneh lho. Padahal deloke kebusukane iki aneh. ya rusak iki hitungan Nah, parah. jadi pada saat dia terganggu sistem metabolisme nih, tanaman itu cenderung menua. Jadi menua ini daun tahu-tahu menguning. Kemudian dia akan terangsang untuk tumbuh bunga. Gitu loh. Nah, ini aglonema ya, Pak. Begitu dia tumbuh bunga, daunnya mengecil. Terus mudanya kecil aja. Yo no. Nah, ini yang perlu diamati ini. Nih. Ciri-cirinya, kalau daun terakhir semakin mengecil, berarti dia ada masalah. Ini harusnya makin gede. Berarti ada kemungkinan besar yang di bawahnya ini bunga. Iya no. Ini kan tak potong terus nih. Nih. Bekas-bekasnya ini. Calon-calon bunga. Kan tak Loh, potong. kenapa bunga kok malah dipotong? Karena dia makan energi paling banyak. Oh iya, Loh, iya no. justru dia akan malah semakin menambah tingkat kematiannya. Bukan tingkat kematiannya tuh. Apa ya, performanya jelek, tampilannya jelek. Wong kita mainin tanaman ini pengen menampilkan keindahan nih. Terus indahnya dari mana? Wong ini nggak imbang komposisinya. Sini gede, pupusnya cilik. Kan nggak logik. Kecil. Pasti dia akan mengkerdil. Kenapa? Karena nutrisi habis di pangan kembangan loh. Begitu ketahuan seperti itu ya harusnya dipontes kalau mempertahankan ini menjadi normal. Kecuali memang sasaran kita bunga aja. Nah, beda halnya kalau tanaman ini kebalikan sama tanaman buah. Subur terus, suruh bunga nggak mau. Tapi ya ben bunga, buatlah stres. Cara pertama, jangan disiram sampai 3 minggu sebulan rapopo. Nanti daun itu akan rontok. Begitu rontok, secara etimologi, jadi secara sifat tanaman itu Pak, kalau stresnya terlampau tinggi, dia merasa dirinya, wah, aku mau mati nih. Tapi sifatnya sebelum saya mati saya harus meninggalkan anak, meninggalkan keturunan. Itu prinsip hidupnya ngono kuwi. Makanya begitu dia dibuat stres, dia akan terangsang muncul bunga. Karena apa? Dia merasa mau mati gitu loh. Berarti nek orang-orang sing bacok-bacoki pohon itu tujuannya. Betul sekali. Itu untuk menguraikan nutrisi, menguraikan getah. Jadi begitu tanaman ini subur, nggak mau berbunga, nggak mau berbuah. Juga arit, bacok ono, tret. Otomatis nutrisi ini tidak akan lari ke daun terus. Dia akan berubah. Sasarannya akan berubah. Jadi getah itu akan terurai, keluar, ya loh. Makanan itu akan berubah menjadi bunga. Arahnya dia akan ke situ. Ada lagi yang ditusuk, ono sing ditaleni kawat. Asik. Wah, asik tanaman. Ilmu nih simbah-simbah. Nah, itu ilmunya simbah-simbah. Cuma kan masalahnya orang-orang nggak ngerti nih. Itu kenapa digituin kan gitu.
begitu dirusak, dibuat stres kok malah bunga ya. Nah, iya. Akhirnya kalau menungso diakali. Iya lah. Oh lebih baik, ya tak buat stres saja. Oh, boleh, nggak apa-apa. Cuman sebisa mungkin tanaman itu harus dewasa, Pak. Dewasa itu dari besarannya terutama. Jadi kalau tanamannya batangnya masih kecil, ya aja bikin stres. Model ini panjang cek bocah. Belum waktunya berbuah, mbok paksa buah. Begitu keluar buah ngakak. Mati, ya enggak? Kenapa? Karena dia belum sek mature, belum dewasa kelamin gitu loh. Jadi kalau diamati apa ya? Sebenarnya ya asik. Kita bisa ngikutin bahasa tanaman itu dari situ. Terus bahasa tanaman ya kuwi. Oh, tahu-tahu daun menguning. Nah, menguning ini macam-macam. Menguning yang jelas itu metabolisme terganggu. Itu pasti dari bawah. Yang paling bawah dia menguning. Tapi kalau kuningnya dari ujung, dari pucuk loh ya. Nah, itu penyakit. Penyakit. Belentong-belentong. Nah, kayak gini nih. Ini belentong-belentong di ujung. Kebakar. Lonyot-lonyot. Iya, itu jamur, cuy. Beda cirinya ya. Beda lah. Makanya bagaimana kita bisa memainkan sebuah keseimbangan, tetap harus keseimbangan. Kalau pupuk bebas, yang udah tak bilang tadi bebas lah, mau kimia mau organik sak karepmu. Itu. Nah, orang enggan pakai organik itu selama ini kenapa? Karena belum pernah menemukan pupuk organik yang bagus gitu loh. Waton gawe, sampah diadai, sampah buah dikumpulin, boleh. Tapi itu kan kecil banget. Terus belum nggak dicek lab, nggak di lab kan, nggak dicek, dikemas, dijual. Orang beli, oh aku beli organik, beli PLC, ora ana efeke. Rata-rata akhirnya orang itu mental gitu loh. Mereka terlalu lama menikmatinya. Maksudnya biasanya mereka pakai kimia langsung kelihatan. Ketok. Oh. Begitu pakai organik kok nggak muncul. Enggak gitu. Organik yang betul ya sama. Begitu disiram jet, nggak usah ngomong hari, jam. Harusnya. Iyalah. Dia pasti akan kelihatan. Pasti. Nek ora pasti berarti pupuk kuwi elek. Buaken, oleh-oleh. Lho iya no. Itu jamur apa kau aja? Mana? Enggak, ini kayak kasusnya kayak ini. Ya itu, kita enggak apa kayak kebanyakan pupuk. Padahal bukan jamur. Bukan jamur. Inilah gangguan metabolisme yang saya bilang. Goro-goro, ini kan kurang angin. Kayak overdosis ya? Hampir semua jenis yang ada di situ, mau begonia, mau apa, semuanya gosong-gosong kayak gini. Karena nggak ada udara, nggak ada sirkulasi, sehingga proses penguapan dari media ini lamban. Gitu loh. Tapi yang jauh sekolah tembok ya tetap Ya, bagus. Ya, yang nggak nempel tembok nggak apa-apa. Terus tau, orang itu kayak gitu. Akhirnya kadang gini, pupuk ya, organik ya cuk ya. Lek sing apik, ya gak iso murah. Ya tetep larang. Apik loh ya. Bukan berarti, wah iki pupuk larang mesti. Ayo, terus lah dicoba isone. Nah selama ini yaitu dari apa yang saya lihat, teman-teman petani itu belum pernah menemukan pupuk organik yang bagus. Loh, beda karo pupuk dhewe, Cuk. Pupuk dhewe siram set, tunggone 3 jam. Wah, ngep. Tanaman kayu langsung rontok gitu. Kan gitu.
Itu baru benar. Gitu loh. Ya kadang ngono kuwi saking gampangnya kan, misalkan oh kita bikin pupuk. Betul. Sampah itu bisa jadi pupuk. Bisa. Tapi harus ditambah, Pak. Harus ditambah dari bahan lain untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Ora waton iki jebret kayaknya tanduran. Terus piye? Begitu gak enak efek, ora ana efek itu. Mati ra kon. Kan dampot. Akhirnya orang enggan mau pakai organik. Akhirnya enggak ini kimia. Sing lek cepet lek wis. Cepet. Tapi kan dia meninggalkan residu. Nah, residunya ini, Pak, sing gak iso diampuni. Lek ning pot gampang tak guwak rampung, lah ning lemah. Kan nancuk. Atos, jadi makin mengeras. Residunya itu. Jadi ya kuwi lah kalau buluke tanaman, bagaimana membaca bahasa tanaman, jadi njaluk opo sih. Tapi kalau urutannya cocok, itu kita bisa bongkar. Oh ini kurang ini. Makanya tadi cek dulu medianya, media bagus. Perlakuanmu selama ini gimana? Sirammu berapa kali? Itu kan harus dilihat. Nah ini baru kita, oh ternyata pohon ini kena ini. Ini nggak sakit, mek kurang angin, kan malah ngono. Nggak sakit, Pak. Ini kalau malam juga masih netes-netes. Jadi tanaman itu kalau malam hari, ujung-ujungnya ini ngalir air. Nangis-nangis ya, wes. Wah, jos wih. Wis ciri wae. Berarti tanaman sehat ya? Iya loh. Nah, kalau dia sudah sehat, mau dipotong, iki mbok potong, mbok pindah. Ayo mesti urip, merasa ngenteni pinter. Karena tanamannya sehat gitu loh. Tapi yang terjadi sekarang itu kan orang memperbanyak tanaman. Itu karena tanaman sakit. Oh daripada keburu mati nih, ndang dipotongi. Saya nemen. Kuwi kok uripe separo, liyane ya koit. Ya enggak? Nah, harusnya tanaman ini gimana? Perbaiki dulu performanya, sehat, rajang. Enggak aja sehat, enten hemane cak ini sehat ya. Dinikmati dulu. Engko lengah ngono nah. Ya, repot. Jadi begitu dia sehat, sikat. Kalau itu sehat, Pak, bener, siapapun bisa. Bukan orang, nggak usah harus pinter, ngono kuwi. Ya nggak? Potong tanam, ketok tem. Ini potong, ini diikat. Biar dia nggak ada penguapan, tandur des. Kalau nggak diikat, masukkan plastik. Jadi dipot, tanam, bungkus pakai plastik, disungkup itu lain. Wes nengke. Kulak bubus tes. Begitu dia tunasnya apa? Daun mudanya ini muncul, berarti bawah muncul dong. Kan akar itu kan sama daun kan bareng. Nek godongnya sampai 1,5 meter, berarti akar sudah di sana dong. Lah ngapain kowe mupuk ning ngisor wit? Ayo. Ya enggak? Lah yang dipupuk mana? Pupuknya ning kono. Mau yang nyari makan itu akar lembut deh. Nah ini loh Pak, cara-cara iki tak pupuk Mas, ning dilek mupuk. Ha iki ning kene tak buyuki. Nah ini loh Pak, tanaman ini dari batang tidur tanpa akar dipotong, terus disungkup, terus wes nggak usah disiram-siram. Ini bakal basah terus karena dia netes turun lagi, nguap, netes turun lagi. Lah kapan ini dibuka ya lek wis muncul tunas. Ini biasanya kalau sudah guling nyondol. Nah, ini umur iya, paling 2 bulan lah. Ini kan belum. Sunggup kayak gini.
nek belum waktunya dibuka terus dibuka risikonya Ya nggak apa-apa sih kalau yang penting udah keluar ini. Kalau sudah keluar ini dibuka boleh. Kalau belum jangan. Ini kan berarti kan hidup. Jadi saya bilang kalau tunasnya udah mulai jalan agak gede berarti bawah udah mulai terus udah mulai ada akar kecil-kecil itu. Soalnya tanaman itu biasanya itu yang muncul daun, tapi akar ini belum jalan. Ini loh Pak. Daun udah tumbuh nih. Ini melaku. Kayak itu nih. Kita mecok apa nih, Cuk? Kelor nih ya. Kelor. Kelor dibatok terus bisa ndek nih. Godhongnya metu, kaya turung. berarti nek teknik pemupukan selama ini yang saya lihat di Iya. di pertanian nih Heeh. di pertanian kadang kan di sawah-sawah itu Heeh. jagung numbuh Heeh. setengah meter lah ya Pupuk. sing dikasih urea pokoknya sebenarnya salah Sing kan kebanyakan gitu ya Lah, kebanyakan Mas. macam Langsung disutaki pok ya. Lah makanya kita tanya, tak balikin tuh. Sing mangani sakjane sapa sih? Ujung akar, loh, ujung akar apa pohonnya? Lah wong ujung akar sudah di sana, gitu loh. Dari situlah orang harusnya bikin aliran tadi, aliran lah. Lah ya ini yang ditebar. Ngono cuy. Berarti semakin dia dewasa, pemupukan itu semakin menjauh ke pohon. Bukan menjauh, ngikutin bentangan tanaman. Misalkan tanaman ini, ya ini masih mentok ini pinggir kene. Pengono pembatas. Pokok bentangan paling di pinggir di mana, ya itulah tempatnya akar. Oh pohon ini nih, mentulungi rene, ya iki akar ini kene mesti. Tekan kono-kono. Lah kenapa kita mupuk di situ? Ngono ya. Lelanggeno, masih yo dipupuk, dikencingi orang efek, tapi lek ning kene nguyus sret, iki lemu. Iya. Wong ayote ning kene. Loh, iya enggak? Itu maksud saya. Ini tanaman nih, sawit, trot. Ya, bentangannya seberapa? Kalau dia bentangan sekian, ya ini. Pupuknya kan muter, kan nggak bisa mupuk di sini ya. berarti ini mupuk jagung kategori masih 30 cm Asik, gila. tapi daripada di rabuk neng ngisor pohonnya malah sebenarnya lebih efektif disebar ya Spray, betul. Spray, dan spraynya yang rajin. Syukur nih gue ketiak daun, ya cuy ya. Mau Nah, ngene. pengen jos. Tenan minggu. Wes, karena apa jagung? Jadi ini. Dia punya seludang. Pelepahnya itu. Nah, jangan makan ini, Pak. Jadi kalau kita mau ngasih berarti umpamanya nabur jagung rabuk jagung pakai urea yes. Masuk ke kuncup itu malah nggak masalah ya malah nggak apa-apa toh. Nanti dia akan turun kan ke pelepah itu. Nah, yang makan itu di situnya sama seperti kelapa. Kelapa kan pupuk di atas. Yang dipupuk mana? Yang di atas lah. Emangnya dipupuk di bawah lah ngapain? Nggak percaya, itu tapas, pelepahnya itu digores. Setiap tumbuh digores lagi, dilepaskan, dibuang, kelak kuntet. Jadilah bonsai. Iya kan? Oh, iya ya. Loh langgeno. Jadi seludang, jadi tapas yang ini dibuang, rek. Kuntet ini tanaman. Tenang. Tapi emang aku lihat katanya orang kan mupuk kelapa yang atas. Dulu ya emang Ayo. ya yang makan itu. Nah, sekarang kalau teman-teman dipupuk enggak. garam kan bisa Nah, nganggo kae apa sing salak-salak itu di mana? Mupuknya di mana? Di situ kan. Tapi mereka dibakar dulu, Cak, kelapa itu. Dibakar itu ya. Atasnya aku lihat dia dibakar kan. Heeh. Dibakar apa mereka tabur-tabur garam. Boleh. Untuk buka toh. Nitrogen namanya itu. Nitrogen Ada. apa? CO-nya. Ya, oh.